Selamat berjumpa kembali dengan kami channel Tiara Karya. Pada kesempatan ini kita akan mengulas pembahasan tentang cara pemenuhan kebutuhan biologis seorang single parent. Pada saat ini kami menghadirkan Mbak Amel sebagai lanjutan dari kisah kehidupan Mbak Amel di episode sebelumnya. Nah, untuk Mbak Amel itu dulu kan pernah hidup berumah tangga. Itu kurang lebih berapa tahun Mbak Amel? 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun. Dan punya 1 anak ya. Sekarang umur 10 tahun. Nah, berarti kan rumah tangga cuma 2 tahun, udah single parent selama 10 tahun. Iya, berarti 10 tahun bener kan? Single parent kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Nah, untuk selama 9 tahun namanya udah pernah keluarga kan? Kalau keluarga kan berarti kan untuk dalam kutip kebutuhan biologi kan pasti ada keinginan kan itu kan? Pasti. Nah, itu cara untuk pelampiasannya bagaimana Mbak Amel? Ya sebisa mungkin lah. Ya dengan kesibukan dialihkan olahraga lah, atau pergi sama teman-teman, atau ya kadang juga minum, sebisa mungkin lah. Nah, selama kurun waktu 9 tahun itu kan waktu yang udah panjang. Nah, kan kayak orang-orang yang sudah dewasa kan kebutuhan biologis itu kan harus ada penyaluran sebenarnya kan. Nah, itu menjadi bisa enggak itu tersalurkan untuk hal-hal itu untuk Mbak Amel pribadi gimana itu? Bisa tersalurkan apa dialihkan ke masalah lain terus itu loh? Selalu saya alihkan. Nggak harus juga sih, menurut saya masalah biologis nggak terlalu saya pikirin banget. Dibawa ke kegiatan lain terus berarti ya? Iya. Nah, sekarang saya pindah ke Mas Anjang ini. Yang ngomongnya Jawa ya? Bebas, nenek Pak, seenak Mas Anjang aja lah. Kalau Mas Anjang ini kan untuk pekerjaan kan di luar kota. Iya. Nah, pulang kan bisa 1 bulan sekali, kadang nyampe 1,5 bulan baru pulang. Nah, itu untuk hasrat biologisnya itu penyalurannya untuk Mas Anjang sendiri bagaimana Mas Anjang? Nong mendem tok wis ilang ayo kowe ta. Ora pikiran sing dia Mas. Mendem wis, pokon intine mendem karo kancane ya wis. Hari-hari berarti keminuman. Ya minuman. Minum wis anteng tenung. Minum turu wis lali. Wis kelalen wis urusan ayo kita kelalen. Fokusnya kerja. Boleh duit wis. Nah, sekarang giliran Mr. Gomlo. Untuk Mr. Gomlo ini kalau kita lihat dari vis muka ini muka ngesak ini terus terang kalau Mr. Gomlo. Nggak mungkin ada cara pengalihan yang lain. Nah, itu kalau sekarang kan lagi di rumah, Mas Gomlo kan nggak ada masalah. Cuman untuk pengalaman yang lalu-lalu kan pernah juga Mas Gomlo merantau di Kalimantan dulu ya. Nah, itu untuk masalah penyaluran hasrat bagaimana pas merantau itu kan pulangnya lama juga itu. Masalahnya ini wajahnya wajah beda ini. Nah, ini untuk Mr. Gomlo, saya tahu masalah visual itu saya tahu persis. Jadi pengalamannya tolong diceritakan sejujur-jujurnya. Pas merantau di Kalimantan itu bagaimana untuk penyaluran hasratnya? Kalau saya sih di Kalimantan itu biasanya main ke tempat hiburan malam, tempat diskotik. Ya saya tuh nggak kuat nahan. Nah, ini gentleman ini berani ngomong jujur, bagus. Ya. Nah, ini dari
Mister Gomblo sudah bicara apa adanya, jujur. Untuk Mas Anjang itu saya juga kurang percaya, ini belum percaya 100%. Ini mohon maaf Mas Anjang. Masalahnya apa? Biasanya ini untuk umumnya orang kalau sudah minum itu pengennya macam-macam. Itu umum itu. Nah, untuk masanya sendiri apa memang belum pernah untuk main sama cewek lain loh selain istri di rumah? Belum. Sama sekali belum pernah. Belum. Kalau saya punya prinsip sih, jadi orang mendingan merusak diri sendiri daripada merusak orang lain. Oh, Itu kalau prinsip saya. bagus lah. Nah, ini ngomong-ngomong, bisa kenal Mbak Amel itu di mana itu Mas Anjang? Kenalnya. Kan Mas Anjang kan cerita nggak pernah lah sama cewek Iya. lain selain istri. Kan tipe-tipe setia berarti Iya. Mas Anjang. Nah itu, tapi kok datang sini sama Mbak Amel, itu kan tanda tanya besar bagi saya. Nah untuk itu Mas Anjang, untuk perkenalannya itu di mana itu pas dengan kenal sama Mbak Amel ini? Kebetulan lagi pas malam minggu jalan ke kafe, lihat dia sendiri nggak ada temennya. Saya coba samperin, ngobrol lama panjang lebar, akhirnya kenalan. Ini Sudah berapa lama kenal Mas Anjang? ya kalau berarti sekitar 2 bulanan. Oh baru 2 bulan. Iya, baru 2 bulan. Ya, kita kembali lagi ke Mbak Amel. Jadi kita ngobrol agak agak terbuka. Maksudnya itu untuk para subscriber biar bisa menilai. Maksudnya itu kehidupan yang pas itu yang bagaimana loh. Jadi kita cerita real. Kalau tadi Mbak Amel cerita 9 tahun tanpa pemenuhan hasrat biologis, kayaknya kan kurang masuk di akal lah. Karena apa? Karena sudah pernah punya suami. Tapi kalau belum pernah punya suami itu wajar. mungkin wajar. Nah ini kisah kehidupannya sebenarnya bagaimana Mbak Amel? Ya pernah juga nikah siri 3 pernah tahun nikah yang siri. lalu. Nikah siri 2 tahun atau 3 tahunan lah. Tapi sekarang udah enggak. Itu pas nikah siri itu suami punya istri apa enggak? Punya istri. Oh, berarti termasuk Mbak Amel dijadikan istri muda itu ya? Itu orangnya selama masih sama Mbak Amel itu dia bertanggung jawab, Bertanggung jawab. bisa nerima Mbak Amel sama anak, sayang juga sama anak juga. Nah, kalau dia itu bertanggung jawab kok bisa nyampe pisah lagi, itu ceritanya bagaimana Mbak Amel? Ketahuan sama istrinya. Oh, Istrinya datang ke tempat tinggalku, terus ngomong ke suaminya suruh ninggalin aku. Akhirnya kita pisah. berarti termasuk salah pilih suami itu. Jadi untuk masa depan selanjutnya kami sarankan biar Mbak Amel bisa pilih-pilih calon suami yang kira-kira belum punya istri. Itu pun dia pertama kenal ngakunya memang duda nggak punya istri, jadi diterimalah karena niatnya juga kan baik. Nikah siri selama 3 tahun terus ketahuan sama istrinya. Berarti ini Mbak Amel harus lebih selektif. Untuk misalnya kok dia udah ngomong duda, Mbak Amel tanyakan surat keterangan dudanya mana. Itu kan kalau sekarang memang ada itu keterangan, misalnya istrinya meninggal di kakak kan kelihatan, terus misalnya bercerai juga ada surat cerainya. Jadi untuk kedepannya nggak terulang sesuatu yang menyakitkan lah. Kalau itu kan termasuk menyakitkan. Nah untuk ke depan ini sudah ada rencana untuk nikah lagi apa belum? Belum sih, karena juga belum dapat izin dari anak, karena anak juga belum mau ditinggal. Kalau misalkan nikah lagi, anak itu ngomong nanti nggak sayang ke anak guru, lebih sayang ke
anak yang nanti bakal jadi adiknya kayak gitu. Hmm. Nah, kembali ke apa pemenuhan kebutuhan biologis ini. Jadi kan jadi istri simpanan atau istri muda itu setelah suami pertama nyampe itu berapa tahun? Nyampe kemudian menjadi Istri kedua ah, ah, 4 tahun jadi single parent, terus nikah sirih itu jadi simpanan selama 3 tahun. 7 tahun. Selama tentang waktu 4 tahun itu dalam pemenuhan kebutuhan jasmani biologis itu gimana? Enggak sih, enggak terlalu itu karena kan waktu pertama jadi single parent pun kerja. Siang kerja di PT, malamnya kerja di dunia malam. Iya. Untuk setelah menjadi istri muda sampai sekarang, Enggak sih, sekarang udah enggak. enggak, maksudnya setelah pisah dengan suami yang dua sampai sekarang kan tetap mestinya ada dididik itu untuk pemenuhan kebutuhan biologis juga. Enggak sih, belum. Enggak pernah. Itu kan muncul kan, nah pas muncul pasangannya itu cara pelampiasannya bagaimana Mbak? Kok bisa sukses nggak apa namanya cuma membawa diri sampai nggak berhubungan dengan orang lain, itu kiat-kiatnya bagaimana itu? Ya, kadang menuhin hasrat sendiri aja sih dengan nonton video atau apa. Jalan-jalan lah, apa semuanya dilakuin sendiri biar sekiranya nggak terlalu memuncak banget lah. Iya. Untuk kembali ke Mister Gomblo. Untuk Mister Gomblo sekarang kan tinggal di kota sendiri, ya berarti pulang ke rumah. Nah ini saya mendengar cerita dari Mbak Amel ini luar biasa ini, kuat bertahan tanpa memenuhi kebutuhan biologis, berarti kurun waktu 2 tahun ini. Iya. Nah, untuk Mas Gomblo sebagai seorang cowok, kalau ini kan cewek kan nyata mampu ini, kira-kira untuk Mas Gomblo gimana? Kalau aku sih Untuk Nasihat perbandingan aja. ya? Dalam satu minggu berapa kali? itu. Kalau saya maksudnya diri saya sendiri ya. Iya. Kalau diri saya sendiri aku nggak pakai hari. Bisa-bisa 1 hari 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Wah, luar biasa. Dalam 1 hari. Untuk itu kan di rumah sama istri. Kalau sama perempuan lain pernah apa enggak Mas? Masalahnya kan kalau saya dengar dari Mas Gomblo sendiri, Mister Gomblo sendiri, 1 hari bisa sampai 3 kali kan jarang-jarang yang mampu itu. Bisa juga istri Mas Gomblo yang mampu. Nah, untuk tadi misalnya istri lagi haid atau AM itu, untuk Mas Gomblo pelampiasannya bagaimana? Untuk haid kan rata-rata nyampe 5-6 hari. Sedangkan Mas Gomblo sendiri dalam 1 hari kan selalu pengin dan pengin. Itu caranya bagaimana Mas Gomblo? Dia biasanya kan istri ngertiin, pegang-pegang, nyayang-nyayang, pegang-pegang, nyayang-nyayang, dilus-elus, punya saya. Dengan itu terlampiasan udah. Iya, keluar sih. Oh, iya. Sementara kayaknya udah cukup ya untuk, atau barangkali Mbak Amel mau nambahi keterangan masalah penyaluran hasrat tadi. Enggak ada sih. Mas Anjang, cukup Mas Anjang? Cukup. Ya udah. Terima kasih semuanya, kita dari channel Tiara Karya mengucapkan sampai jumpa kembali di acara selanjutnya. Terima kasih. Hidup NKRI, Tiara Jaya semakin jaya. Mantap. Sempol